Hari hari ini harusnya. Malah kalau di jadwal itu dari tanggal 3 Juli harusnya. Tapi ya kita tunggulah. Berarti kalau nggak hari sekarang besok kali ya. Tapi ya artinya jadwalnya semakin mepet gitu ya. Jadi pada saat kita lihat jadwal, coba lihat jadwalnya. Kejaksaan sambil nunggu yang lain ya. Nunggu yang lain. Mana? Kejaksaan. Ah, oh ini. Ya, kalau kita lihat di jadwal yang di-share itu, nah ini pengumuman itu tanggal 5 sampai tanggal 8 ini. Jadi bisa jadi hari ini sampai dengan tanggal 8 ya jadwalnya. Nah, kemudian yang jadi paling masalah kalau nanti diumumkan, katakanlah tanggal 8 ya, tanggal 8. Ujian itu adalah tanggal 2 September yang paling cepat. Artinya nggak sebulan gitu ya, nggak sebulan. Jadi jadwalnya mepet, ya, jadwalnya mepet banget gitu ya. Jadi, tapi tadi ada klausa ya, ada klausa katanya kalau daftar nadi awal itu sudah pada keluar, tapi nggak tahu saya belum ada info lagi. Jadi cek aja lah nanti setelah ini selesai dicek karena sama saingan teman-teman juga sama yang nanya itu ada nunggu pengumuman ya, ada nunggu pengumuman, ya nunggu pengumuman, ya, ada nunggu pengumuman. Tuh teman-teman. Oke, jadi harus benar-benar ya harus benar-benar dan di yang membuat soal itu adalah mana baru soal ini ya. Yang membuat soal itu adalah Kemenpan RB ya. Yang membuat soal itu Kemenpan RB dari Panselnas. Jadi bukan dari kejaksaan yang membuat soal. Jadi teman-teman lihat materi pokok atau kisi-kisi yang sudah saya siapkan. Nah, ini kita mulai ya. Kita mulai ya.
Ya, oke. Kemudian ya kita mulai saja. Angka kelahiran ya CBR, ya CBR itu kelahiran 1000 ibu yang usianya 15 sampai 49. Memang ini materi ini ada di kesehatan masyarakat ya. Nah, mungkin nanti setelah ada ini kita bedah materi pokoknya ya. Nanti kita bedah ya. Setuju nggak? Nanti saya bedah atau besok lah. Besok kita bedah materi pokok. Jadi materi pokok apa yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35, Permen Nomor 35 dengan eh, materi pokok yang terbaru. Jadi ada fungsional, menurut fungsional yang eh ya pikir belum ini. Jadi berdasarkan fungsional yang 35, karena semuanya mengacunya ke sana. Kemudian yang materi pokok. Oke. Kalau kalau ini standar ya, standar lahir kecil rendah ya. Standarnya ya 2500. Kemudian BTA, BTA itu bakteri tahan asam berbentuk Batam. Kemudian serologi humoral ya, itu serologi humoral untuk deteksi adanya apa HIV/AIDS itu adalah di ELISA ya, ELISA. Bukan Wida tapi ELISA. Bentuk tes ya untuk tes sama dengan PT-PT tes atau TBC ya, imunoglobulin ya untuk penentuan. Kalau ini ya apakah akut atau kronis itu terkait jadi IgM, IgG ya gitu, tapi jarang. Nah, ini adalah batas norma laki-laki dicek ya. Kemudian kurang cakupan 60. Kenapa di Anda itu di P3K itu lebih ini ya, lebih luas soalnya gitu ya. Karena dari mulai C1, C1 itu adalah mengetahui, C1 itu mengetahui. Kemudian seluruh anggota keluarga berusia membaca merupakan kriteria keluarga ya sejahtera dua ya, sejahtera dua. Kemudian paling lambat itu 7 hari untuk K1, KN1. K kunjungan neonatal 1 itu paling lama 7 hari. Kemudian minivia hanya berisi hormon. Nah ini yang berisi hormon progestin ya, progestin. Minivia itu hormon progestin. Ini tolong dipahami yang kontrasepsi karena sering keluar. Ditulis ya. Kalau yang penting-penting tolong dicatat, ditulis mana yang penting. Biasanya saya address, saya kasih penekanan mana yang penting. Kemudian tetanus neonatorum menyerang anak maksimal 28 hari ya udah. Neonatorum namanya juga neonatorum ya. Bukan 27, 28. Kemudian derajat luka kalau otot itu kalau yang terakhir tulang ya, tulang derajat 3. Gendep. Ini nah ini wajib rule of nine wajib kuasai. Rule of nine wajib dikuasai, wajib ini ininya jatuhnya wajib. Jatuhnya wajib ya. Jadi bagian kalau tidak disebutkan bagian depan, bagian belakang berarti semuanya. Tapi kalau disebutkan setengah, bagian depan saja, nah itu berarti Anda tinggal menghitung apakah setengahnya atau gimana nanti hitungannya. Tapi harus jeli, hitung luka bakar. Kemudian cara menentukan cairan di luka bakar juga harus jeli. Anda pakai rumus yang 4 kali BB kali luka luas luka bakar. Jadi Faklan itu wajib paham. Rumus Faklan wajib paham.
Kemudian jangan lupa setelah kita dapatkan, mana sih? Bentar saya cari tulisnya. Rumus Paklan itu yang 4 kali BB kali LB. Nah, jangan lupa nanti kalau untuk resusitasi itu dibagi dua. 50% atau setengahnya itu diberikan 8 jam dan sisanya 50% itu 16 jam. 16 jam. Ini yang umum dipakai. Ini yang umum dipakai. Kenapa saya bilang ini yang umum dipakai? Karena ada yang 8 jam kedua adalah 25%, 8 jam ketiga 25%. Ada yang ngomong seperti itu. Tapi yang secara umum biasa di ujian kita menggunakan yang ini. Ini resusitasi seperti ini. Ya gimana itu Pak 16 jam? Kenapa? Maksudnya gimana? Kan standar aja ini. Contoh misalnya. Contoh saya kasih soal contoh aja ya. Supaya Anda lebih paham. BB-nya 50. Luas luka bakarnya, luka bakar adalah 20%. Silakan hitung. Silakan hitung. Berapa kebutuhan cairan 24 jam? Dan kebutuhan cairan 24 jam hitungnya ke ini. Yang ini. Berarti Anda tinggal masukkan 4 kali 20. Enggak berapa? 50 ya. 50 kali 20. Berarti 4.000 ya. 4.000. Nah, yang 4.000 ini kan kebutuhan mililiter per 24 jam. Ya, satuannya. Kemudian yang 8 jam artinya 50%. 50% itu setengahnya. Berarti sama dengan yang 8 jam itu adalah 2.000 kan. Setengahnya itu 8 jam. Berarti, dan 2.000 lagi untuk yang 16 jam. Nah, itu. Itu kebutuhan per untuk 8 jam dan 16 jam. Kemudian nanti yang 8 jam paling nanti minta dihitung misalnya sama sampai dengan eh, tetesan infus misalnya. Anda tinggal menggunakan rumuskan dulu aja yang cepat. Rumuskan dulu yang ini. Dewasa, ini kan dewasa nih 5 BB 50. Eh, rumuskan dulu yang dewasa adalah jumlah cairan dan dibagi 500 kali 7 kali kali 24 dibagi lama pemberian. 4 dibagi lama pemberian. Ini rumuskan dulu ya. Rumuskan dulu. Anda tinggal masukin. Ini sudah ya ini. Saya hapus nih. Anda tinggal masukin di sini jumlah cairannya tadi kan 2.000 ya. 2.000 bagi 500 kali 7 kali 24 dibagi 8. Karena untuk 8 jam ya. Berarti 4 kali 7 kali 3. 3. Kemudian 4 kali 21 berapa itu? 84 ya. 84. 4 tetes per menit. Gitu. Itu cara hitung sampai dengan tetesan. Cara hitung sampai dengan tetesan. Ya, yang
aturannya gitu. 50% untuk 8 jam pertama, 50% untuk 16 jam. Dan nah, sama itu aturannya gitu. Materinya sudah saya maksud sama dong gimana? Ya sama lah kan 50%. Namanya 50% bagi dua, kalau bagi dua ya sama lah. Itu kan sudah diajarin, kapan diajarin ini? Itu kan rumus standar gitu ya, rumus standar dan sudah menjadi ketentuan umum. Jadi kita ketentuannya seperti itu. Jadi 50% sama. Emang beda 50% dengan 50%. Setengahnya dengan 50% beda kan sama kan. Sampai di sini ada yang tanyakan masih clear ya, clear. Tinggal nanti Anda menghitung yang, silakan dihitung yang 16 jam. Tetesannya impulsnya berapa? Ini kalau kita menggunakan makro. Kalau kita menggunakan makro, silakan hitung tetesan impulsnya berapa. Silakan hitung sekarang. Yang 16 jam silakan dihitung. Oke. Ngitung nggak boleh lebih dari 1 menit. Silakan hitung. Ya, logika sederhana kayak ini. Kalau jadi ngitung pakai logika ya. 24 dibagi 16 itu kan sama dengan 24 dibagi 8 kali 2 kan. 24 dibagi 16 kan 16 di sini kan. Jadi 20 sama dengan 24 dibagi 8 kali 2. Jadi nanti setelah dibagi 8 bagi 2 lagi. Jadi Anda tinggal nggak usah menghitung. Tinggal 84 bagi 2 aja. Nah selesai. Gitu. Oke, itu variasi soal yang pertama tentang cairan. Nah, cairan yang kedua biasanya ini luka bakar ya. Luka bakar seperti ini. Ya, kita hapus dulu. Mudah-mudahan rumusnya Anda paham. Nah, soalnya begini soalnya. Pasien, pasien diberikan 3.000 ya, 30.000 mililiter per 24 jam. Ya, setelah 14 jam tersisa tersisa 1.000 mililiter. Berapa tetes infus yang diberikan? Bisa juga seperti ini. Ini 24 jam. Dihitung silakan. Berarti
Anda tinggal menghitungnya berapa? 2,4 kali 7 kali 2. Itu aja hitungnya. Tersisanya berapa jam? Sisanya 10 kan? 10 jam tersisa. Karena sisa 24 jam dikurangi 14 jam itu kan 10 jam. Jadi waktu 10 jam itu lama pemberian 10 jam. Jadi 1000 bagi 500 kali 7 kali 24 dibagi 10. Nah tinggal ngitung gitu. Mudah. Itu variasi dari cairan. Dari cairan. Cairan. Sudah dihitung? Barusan sudah dijelasin barusan. Ini yang hitungnya. Ini kan 24 jam. 3000 dalam 24 jam. 24 jam. Sudah tersisa 1000 dan waktu yang diberikannya adalah 14 jam. Tersisa waktu. Jadi sisa sisa cairan itu kan cairan 1000, kemudian sisa waktu 10 kan. Nah, tinggal masukin rumus 1500 kali 7 kali 24 bagi 10. Tinggal gitu aja. Oke, tinggal ngitungnya kan ini 2 ya. Ini 2 kali 7 14. Ini 2,4. Jadi 14 kali 2,4 aja gitu. 14 kali 2,4 tesannya kan. Mudah ya. Satu. Yang kedua. Ini yang kedua ya. Clear ya. Oke, clear. Kemudian yang ketiga, cairan masih cairan. Berat badan 45 kilogram. Berapa kebutuhan cairan 24 jam? Nah, ini 45. Anda bisa menggunakan namanya rumusnya adalah rumus Holiday Segar. Holiday Segar. Holiday Segar itu ini 10 kilogram pertama kali 100, 10 kilogram kedua kali 50, sisa kali 20. Nah, 45, 45 adalah kalau kita uraikan jadi 10 kilogram pertama tambah 10 kali kedua, sisanya berapa? 25. Gitu kan? Kali kan gitu ya. 145 kan? Nah, kita tinggal masukkan 10 kali 100 sama dengan 1000.
10 kali 550 sama dengan 525 kali 20 dengan 500. Jadi total 24 jam tinggal di total ini tuh ya. Hanya berarti di jumlah jadi 2000. Gitu. Jadi orang dengan 45 kilogram kebutuhan cairan 24 jamnya adalah 2000. Mudah ya? Mudah sih kebutuhan cairannya. Jadi kalau ditanya maintenance gimana? Maintenance hitungnya gitu. Pakai holiday segar. Dengan rumus 10 kilogram pertama ke 100, 10 kilogram kedua ke 50, sisanya kali 20. Jadi kalau misalnya 23, 23 berapa? Ayo hitung. Anda harus sudah bisa berpikir cepat. Perhatikan di sini. Ini kan 20 nih kan. 20. 20 itu udah jelas 1500. Ya. Jadi kalau 23, Anda tinggal ngitung yang ini. 23 kali 20 berarti kan 60 kan. Ini kan udah jelas 1500. Jadi 1560 gitu. Itu cara cepatnya kayak gitu. Cara cepatnya. Cara cepat kayak gitu. Coba itu kan tidak usah seperti dua rekan kayak saya tadi. Sekarang 30 kilo berapa? Cepat ya. Anak 6 tahun di bawah 6 tahun bisa menggunakan rumus ini. Atau pakai rumus yang per jam 2 N tambah 8 per jam. Sudah saya buatkan di materi ini apa materi rangkuman apa sih rangkuman rumus sudah saya buatkan ini kan. Sudah dibuatkan. Sudah dikasih belum ya? Rangkuman rumus. Tadi 300 ya? 300, 1500, 1500 kali sisanya berapa tadi? Berarti 210 kali 20, nah, 200. Benar gitu. Betul hitung-hitungnya. Udah, udah. Mudah banget. Sudah ditulis di rangkuman rumus kalau nggak salah. Sudah saya cek. Coba saya cek. Masa sih belum dikasih? Ayo. Kalau belum nanti saya kasih. Ringkasan dalam artilik rumus obat ICU. Belum berarti ya? Belum. Belum berarti sebentar saya cek dulu ya. Yang ini ya. Kumpulan. Nah, yang ini nih. Nah, pedoman rumus Gadar nih. Nih, cairan IWL nih ada IWL, kemudian
Ini cairan ini ada nih, udah ada. Ini, nah ini kan ada nih, dehidrasi. Nah, ini holiday segar itu tadi ya. Yang anak juga ada. Nah, anak holiday segar anak juga ini. Tapi juga Anda bisa menggunakan rumus ini nih. 2N tambah 8. Nih, hitung UEL, kristoin. Belum ya? Belum? Belum. Belum. Kalau belum saya share sekarang. Mana? Tapi dibaca ya. Dibaca ya. Mana? Oh, oke. Udah ya, share. Dibaca. Jangan lupa besok. Ya. Sekarang aja dibaca ya. Jangan sampai nggak dibaca. Kita lanjutkan. Mana tadi? Oh ini. Nah, clear. Ini baru juga satu ini. Satu apa? Satu soal kita masih lama ya. Sekarang nomor ini nih. So, hitung ulang. Karena ada yang salah. Banyak yang salah daripada yang benar. Silakan banyak yang salah daripada yang banyak yang benar. Yo. Oh berarti kalian belum paham teori ya? Belum paham teorinya berarti ya? Kalau lihat kayak gini, ya lebih dari 60% nggak paham teori. Waduh, ya, saya ingetin lagi ya. Seni pasti sudah, kalian sudah dapat, cuman lupa ya. Sudah lupa. Sudah lupa, namanya juga dulu pusing, sekarang sudah lupa. Kan mudah ya, 4 kali 25 itu udah 100, 100 kali 70 itu udah 7.000. Nah, yang ditanyakan 8 jam, milik per 8 jam. Berarti yang 7.000 dibagi 2, 3.500. Mudah ya, sekarang paham ya? Coba hitung tetesannya. Berapa untuk yang 8 jam tetesannya? Nih, yang 8 jam tetesannya hitung ayo. Silakan hitung. Supaya melotot matanya. 7, 7 kali 21. 7 kali 21 itu 7. Jadi 147. Wah, kalian lama ngitung juga. Yo, 147. Ayo hitung. Ada yang sudah? Berapa? Wah, cepat 9. Hitung lagi. Hebat 9. Wah, cepat 9. 3.005, 3.500 aja udah. Ini nih 3.500 berapa tetes per menit makro? Ya, baru sekarang benar. 147. Ngitung cepat tuh gini gini. Coba perhatikan gini. Ngitung cepat tuh gini. Perhatiin ya. Perhatiin. Berapa? 3.000 ya. 3.500 ya. Bagi 500 kan. Kali 7.
kali 24 dibagi 8 kan? Berarti kan di sini. Abaikan yang ini. Abaikan yang ini dulu. Kita tulis aja di sini. 3.500 bagi 500-an itu kan. Kali 7 kali 24 bagi 24 bagi 8 itu 3 kan. Artinya 7 kali 3 itu 21 kan. Ini kasih kurung 21. 21. Jadi tinggal hitung ini 7 kan. 7 kali 21 sama dengan 20 kali 7 tambah 7 kan gitu. 140 tambah 7, 147. Gitu gampang kan itu. Jadi jangan hitungnya, jangan kalau Anda pusing hitungnya jangan 7 kali 7 jadi 49 kali 3. Nah, repot hitungnya nanti Anda. Pusing hitungnya. Lebih baik nyari yang sederhana. Sederhana dihitung. Udah satu kan gampang. 20 itu kan tambah satu. Gitu. Paham ya sampai sekarang ya? Paham ya? Dan sekarang nggak boleh lagi ada yang salah. Ya, nggak boleh ada yang salah. Karena soal ini selalu keluar. Anda kan tahu sendiri FR di FR itu, hah, di FR itu keluar ini keluar di FR ya gitu kayak gini keluar di FR kan luka bakar tuh keluar kan. Oke, saya ulangi. Di sini 30, di sini 30, di sini 60. Berapa kebutuhan per 8 jam? Ayo hitung. Ini keluar soalnya soal ini keluar. Makanya saya address, saya tekanin ini harus bisa, harus bisa. Nah, itu IMW bisa. 4 kali 3 12. 12 kali 6. Ayo, 12 bagi 6 bagi 2. Bagi 2, jangan lupa yang diminta 8 jam. Yuk, bener nggak? Ya, ini kan 8 jam, hitungnya 8 jam bener nggak? 8 jam bener nggak? 8 jam bener nggak? Nah, kalau 8 jam hitungnya gini, kalau kalau ditanya, ini triknya ya. Ini kan Anda tahu 8 jam dihitungnya, ya kan? 8 jam hitungnya. Berarti 8 jam itu jumlah total dibagi 2 kan? Bener? Nah, kan tadi rumusnya itu 4 4 kali BB kali LB. Empatnya ini kan dibagi 2 nih. Bagi 2 bagi 2. Berarti tinggal langsung aja 2 kali 2 kali 30 kali 60. Ini berapa ini? Ini 180 kali 2 360. 3.600. Sama kan? Ngerti nggak? Cara cepatnya gitu. Ya cara cepatnya gitu. Daripada nanti Anda bagi 2 di ujung. Lebih baik bagi... Kenapa? Karena kalau ngitungnya pakai 4 satuannya terlalu gede. Kita lebih baik pakai 2 aja. Kalau 2 kan kecil satuannya. Jadi kita
dalam ngitung nggak akan stres gitu maksudnya. Ya pasti ya sama aja itu. Jadi kalau 8 itu ya dua aja, nggak usah pakai 4 gitu, nggak usah pakai 4. Jadi 4, 2 kali 30 kali 60 itu saja ini kan gampang. 6 kali 3 kan 18 kali 2 kan gampang daripada ini kali ini dikali 4 kan. Bagi dua lagi kan repot. Cara cepat saja. Itu cara akal-akalan otak-atik rumus ya. Jelas ya sampai sini jelas ya. Jelas. Silakan. Boleh boleh nanti rekamannya. Kita baru berapa soal aja udah lama ya kita ya. Oke, dilanjut. Oke, nah ini. Ini kan sama nih. Sama aja nih. 25, 73. Nih hitungnya. Ya tinggal hitung yang masukin rumus saja yang tadi. Insya Allah bisa lah. Insya Allah bisa. Oke. Mungkin nanti kalau setelah tanggal minggu depan itu kita sudah bisa malam belajarnya. Belajarnya malam nggak apa-apa, jam 7. Belajarnya malam ya, nggak apa-apa ya jam 7 ya belajarnya. Oke, ini jelas ya. Tadi sudah saya nggak akan jelasin lagi karena sudah. Nah, ini juga sama. Ngitungnya, holiday segar, dia 1000 tambah 300, 1300. Nah, udah jelas. Rumusnya sudah dikasih. Saya nggak punya utang. Utang ilmu saya ke kalian. Kemudian target muda. Oh ini nggak usah lah. Kalau ini akan kredit jarang ya. Kemudian pelat mahir. 10 ya nggak usah juga. Nah, yang ini. Ini rumusnya. Ini rumusnya adalah. Ini rumusnya. TB dikurangi 40 cm. Dengan panjang grup. Itu ya. Rumusnya gitu ya. Jadi TB dikurangi 40 panjang grup gitu. Panjang grup. Kemudian JPP ya udah ini udah yang benar. Sudut Sernomnya. Kemudian belum belum itu ya belum yang keturunan kayak gitu. Perilaku akses kesehatan. Pelayanan kesehatan kan masuk. Kemudian Ottawa. Oh ya di Anda itu ternyata ada pemberdayaan masyarakat juga ya. Ada pemberdayaan masyarakat. Saya baca tadi ada pemberdayaan masyarakat juga. Berarti nanti saya harus memberikan materi juga nih pemberdayaan masyarakat. Nah, di Anda juga ada pemberdayaan masyarakat. Ottawa ini, Ottawa. Kemudian pengkajian kebutuhan belajar ya. Ini riwayat, siap fisik, formasi semuanya benar.
Kemudian pokok masa diagnosa belum belajar ya, kurang pengetahuan, udah jelas ya. Nah ini kita tinggal menghitung aja, perbandingan saja, perbandingan saja, rumus perbandingan. 375, 375 berapa mili yang pasien dalam larutan 4 mili. Tinggal dihitung aja. 375 per 1000 sama dengan X per 4 mili. Itu aja ngitungnya. Gampang kan? Bandingkan. Kemudian ini juga sama ya, perbandingan saja. Kemudian saat ini juga sama perbandingan. Kalau anak kita pakai yang ya, anak pakai yang, rumus yang ada di sini. Di rumus ya ada nih di rumus tadi yang tadi rumus yang namanya. Anda cek rumus yang. Rumus yang itu yang untuk anak-anak, dosis anak kali usia tambah 12 dari dosis dewasa gitu. Rumus yang Anda tinggal menghafal rumus itu. Kalau ini bisa mungkin ya, beda yang salah. Coba ditulis. Saya yang nulis. Anak lahir 31 Desember 2022. Datang 2022. Kemudian datang ke posyandu hari ini. Hari ini tanggal berapa hari ini? Hari ini tanggal 5/05 Agustus ya. Agustus Agustus 2025. Gitu. Ini ganti 8, ini 8 ya kan? Ini 8, ini 12. Silakan dihitung. Berapa usia anak? Nah, usia anak. Ini kan 5 nih. 5 kita nggak bisa ambil 5 dikurangi 31 nggak bisa. Maka ada pinjem di sini jadi ini kan 8 jadi 7 di sini. Masuk ke sini 30. Jadi 35 kurangi 5 3 ya 31 berarti 4 ya. Di sini 7 di sini 12 nggak bisa. Maka dia pinjam ke sini. 1 tahun tuh 12. Berarti 12 tambah 7 19. 19 kurangi 12 artinya 7. 7 ini tinggal 24. 4 berarti ini tinggal 2. 2 tahun 7 bulan 4 hari. Gitu. Anda bisa kayak gitu ya? Bisa ya? Teman-teman bisa? Ngerti ya? Ngerti. Kalau ngerti, oh sekali lagi, sekali lagi. Oke, saya kasih anak lahir, anak lahir 21 bulan 6 2023. 23. Datang ke posyandu sekarang. Berarti 5, 8, 8, 2025. Silakan hitung usia anaknya. Usia anaknya dihitung silakan. Kayak tadi saya 5 itu nggak bisa kan 5 nih.
5 dikurangi 21 nggak bisa. Pinjem ke sini nih. 35, 35 kurangi 21 berarti 35 kurangi 21. 14, 14 1. Berarti 2 tahun, 1 bulan, 14 hari. Gitu. IMW bisa IMW. Ah, itu mudah ya. Tapi ini harus bisa nih, karena selalu keluar soal kayak gitu. Soal itu harus bisa. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Ini, nah lihat lihat di sini, lihat di sini. Ini hati-hati, hati-hati. Di sini nunjukin lab aksis deviasi. Lab aksis deviasi itu gini. Lab aksis deviasi itu artinya vektornya ke sini. Normanya ke sini kan. Ini RAD, RAD, ini LAD, LAD. Ini lead satu, ini AVF, AVF. Kemudian di sini positif, di sini positif. Nah, di sini dia LAD berarti di sini. Kalau aksisnya LAD, berarti ini menunjukkan jantung membesar ke sebelah kiri. Jantung membesar ke sebelah kiri, ini sternum, ini midclavicula, ini garis midclavicula, jantungnya melebihi garis midclavicula. Nah, itu misalnya. Ini misalnya ke sini. Nah, ini di sini namanya poin maksimum impulse. PMI, poin maksimum impulse. Jadi kalau denyut jantungnya melebihi ini berarti hipertrofi. Nah, ada juga yang namanya CTR, 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 cardio thoracal ratio, perbandingan rongga torak dengan jantung. Perbandingan rongga torak dengan jantung kalau kita normalnya nanti 50%. Jadi kalau CTR-nya lebih dari 50%, maka itu kardiomegali. Kardiomegali. Ya gitu teman-teman. Nah, kenapa jantung membesar? Jantung membesar itu karena untuk memenuhi kebutuhan cardiac output. Cardiac output satunya gini, CO sama dengan heart rate kali stroke volume. Nah, itu rumusnya. Jadi si ininya, si stroke volumenya itu membesar supaya kebutuhan cardiac outputnya nih tinggi. Tuh, ictus cordis atau VMI, ictus cordis bergeser sebelah kiri. Atau poin maksimum impuls itu sama dengan ictus cordis. Ya, itu, itu ya. Terus gimana lihatnya? Ya minimal kalian paham gelombang EKG, gelombang EKG, repolarisasi atrium yang kayak gitu ya. Minimal kalian paham. Sudah paham ya? Kalau sudah paham, nggak akan saya ajarin. EKG paham ya? EKG sudah paham?
Oke, paling ditanya heart rate, irama, paling gitu, nggak akan jauh. Gelombang P, gelombang E, jadi nggak akan sampai dengan yang paling tinggi paling ST elevasi, ST depresi kayak gitu. Jadi nggak akan jauh-jauh lah, gak usah khawatir, bisa lah. Kemudian ini, nah, altruism itu altruism itu mengutamakan kepentingan orang lain dibanding kepentingan dirinya. Itu namanya altruism. Ya, jadi yang nomor ini adalah altruism, bukan integritas. Ya, kalau berintegritas tanggung jawab itu ya. Kalau altruism itu, integritas itu ya sesuai aturan. Berintegritas ya siapa yang sesuai aturan. Tapi kalau altruism itu eh, dia sesuai dengan atau ya mengutamakan kepentingan orang lain. Kan dia harus pulang, harusnya dia pulang gitu ya. Tapi baru 1 jam kemudian dia baru bisa pulang. Itu namanya altruism. Kalau ini apa ini? Derajat kuku ya. Ini mah kambing pinjam 180 ya, kambing pinjam. Itu aturan itu ya. Ini kita lihat dari mana dari mana ini bahwa kita bisa nyimpulin kelebihan volume cairan. Dari mana? Nah, ini edema urin ya. Kemudian hemodialisa itu kan kelebihan cairan ya gitu. Kemudian ini kelebihan cairan dari mana? Moon paste, moon paste ya. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa dengan kata-kata kunci. Nah, pertanyaannya di sini apa? AGD-nya apa? AGD-nya. Anda pernah belajar TikTok tuh? Belajar yang kayak gini nih. AGD ini normal. Ini 7,35 sampai 7,45 sini. 45, kemudian 35 di sini. Kemudian 22, 26, 26, 26 di sini. Di sini pH-nya berapa? Ini asam, ini basa, asidosis, alkalosis. Berarti pH-nya di sini 7,35 kan 35 di 7,35 di sini. Di sini 7,25 kan lebih rendah dari 7,35. Jadi simpan centang di sini. HCO3 30 di sini. Kenapa? Karena di sini 26. Maksimalnya di sini dia 30. CO2 35, 35. CO2 masih normal 35 di sini. Di sini, di sini. Jadi kalau gini apa ini? Semuanya aneh sebelah sana. Yang aneh bukan ininya, yang aneh bikin soalnya yang aneh. Yang aneh bikin. Ini salah soal itu ya untuk AGD. Nggak ada itu jawabannya untuk AGD. Coba apa coba jawabannya? Nggak ada kan? Acidosis respiratorik nggak ada, bukan. Dia metabolik kok. Kalau mau metabolik di sininya, ininya harus turun 30 nih di sini. Metabolik baru kalau di sini salah soal itu mah. Salah soal, salah soal. Nanti belajar. Sudah belajar, sudah bisa itu salah soal itu. Untung aja pertanyaan. Nanti saya kasih soal yang benar, yang benar nanti saya dikasih.
Kalau ini udah nih IMT. Nah, kita lihat ini IMT-nya nih. Nutrisinya kurang, kurus pasiennya. Berarti balik intake adekuat, udah jelas. IMT-nya udah sedikit ya. Ini jugularis dan sebagainya. Nah, jantung, koreum. Kalau pada pasien itu berarti batasi aktivitas. Batasi aktivitas. Kenapa batasi aktivitas? Karena yang jadi masalah kan intoleransi aktivitas yang jadi masalah. Intoleransi aktivitas yang jadi masalah. Jadi cari dulu masalahnya. Apakah tindakan perawatan? Tindakan perawatan itu mengacu kepada masalah. Masalahnya apa? Intoleransi. Jadi kita lihat di sini. Keluhan, 90% keluhan itu bisa menjadi masalah. Ya, lelah saat aktivitas. Jadi masalahnya adalah gangguan aktivitas, intoleransi aktivitas. Begitu teman-teman. Ya, berarti besok kita lanjut atau gimana besok? Atau kita masuk ke kisi-kisi besok? Kayaknya masih banyak yang salah dikasih soal panjang banyak-banyak ya. Kita sampai nomor ini ya, tandain ya. Kita sampai nomor ini, tandain. Masih banyak yang belum. Coba lihat, wah, masih setengahnya, masih setengahnya belum menggembirakan, belum menggembirakan nilainya. Ya kan nilai maksimalnya 675, ini kan 300. Setengahnya juga enggak kan? Gitu. Ya, jadi belum menggembirakan. Jadi makanya bisa dibayangin kalau Anda nggak belajar dari sekarang gitu. Dikasih soal, siapa yang kemarin minta soal? Minta minta tryout. Ya. Begitu teman-teman untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti setelah tanggal 9 kita bisa malam belajarnya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.